Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang sangkuters. Gimana kabar kalian teman-temanku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua ya tentunya buat kalian. Amin. Dan tetap ya kan kawan, tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency yang dimana kalau kita lihat untuk Bitcoin sudah kembali lagi turun ya teman-teman, di area 25.000 something, naik lagi 26.000 something ya. Naik turun lah di area 25, 26, 25, 26 gitu ya untuk beberapa hari terakhir ini. Dan di sini untuk altcoin juga mengalami sedikit recover teman-teman ya, menyambut pergerakan daripada Bitcoin juga sebenarnya. Nah, jadi di sini teman-teman ya ada sentimen yang mungkin memicu adrenalin harga Shiba ya, semoga saja sih ya. Walaupun di sini dari tim Shiba Inu nggak apa ya, nggak ingin memberi harapan palsu, tapi setidaknya ini adalah perkembangan yang cukup positif ya bagi Shiba, meskipun harganya saat ini turun ya. Positifnya dalam hal jangka panjang teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat untuk real chartnya, di sini Shiba sedang mengalami retracement ya teman-teman dalam time frame daily ya, karena terakhir kita bahas kemarin itu baru candle hijau ini ya teman-teman ya. Saya kemarin kan bilang ya, candle hijau ini ketika closing hijau dan candle kedua closing hijau ya teman-teman, dan dia harus mampu break candle bearish ini, maka dia ada potensi buat naik sampai di level sini ya kan, sampai di level 779 bahkan sampai 779 ya. Nah, cuman dia kali ini tertahan di level ini ya 74 teman-teman, dia tertahan di situ dan kali ini membentuk kembali ya candle hijau teman-teman ya. Di sini nanti ya ketika ini closing dan besok ada candle hijau closing, dia mampu ngebreak satu candle merah ini teman-teman, maka di sini ada yang bilang initial break buy, ada yang bilang dominan break buy ya, intinya seperti itu. Nah, contohnya seperti ini teman-teman, contohnya simpelnya kita turunkan time frame ke 1 jam. Di sini sangat terasa jelas ya bahwasanya ketika itu nanti terbentuk teman-teman, maka akan terjadi kemungkinan besar ya, itu akan terjadi pola yang seperti ini. Kita marking dulu teman-teman ya untuk ambil datanya biar teman-teman juga paham tahu ya. Jadi ini satu candle bearish ini teman-teman ya, satu candle bearish ini dia kan di closing dengan lebih dari 3 candle ya, pas lah 3 candle teman-teman, minimal 3 candle. Oke. Nah, di sini kalau kita tarik teman-teman ini bisa dikatakan ada yang bilang dominan break buy, ada yang bilang initial break buy. Nah, jadi kalau kita tarik seperti ini teman-teman ya, dari bawah sini ya, dari bawah sini ke atas sampai closingnya ini teman-teman. Oke, kita di sini. Nah, kebalik nariknya karena ini buy, jadi kita nyari presentasi kenaikan sampai di harga berapa. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, ini dia terkonfirmasi dan terjawab juga. Kenapa? Karena dia sampai di level 261. Oke, ini dalam time frame hitungan jam ya teman-teman ya. Ini dominan break atau initial break ini teman-teman, ini terkonfirmasi dan mujarab juga karena dia apa, naik sampai di level 261 ya. Biasanya sih targetnya sampai 618, tapi kali ini sampai 2618, dan di area 2618 ini teman-teman ada initial break atau dominan break sell gitu teman-teman ya. Kita lihat dan kita gariskan kembali teman-teman dan kita beri tanda marking ya. Semoga saja dalam time frame daily terbentuk pola seperti ini ya teman-teman ya, karena kalau terbentuk pola seperti ini maka di sini ada kemungkinan ya, ada kemungkinan teman-teman ya akan ada retracement yang lumayan seperti itu loh ya. Jadi ini kalau kita lihat teman-teman ya, rata-rata orang yang menggunakan teknik ini untuk bermain scalping sih teman-teman. Oke, jadi ini satu candle bullish ini teman-teman ya, satu candle bullish ini kita yang ngebreak adalah candle ini. Oke, bearish ini teman-teman. Nah, kita tarik sampai sini teman-teman, ini nanti akan terjawab juga kok ya. Nah, dia sampai level zona 168. Oke, 618 teman-teman ya, 1618 ini ya. Sampai area sini dia terpantul naik lagi ke atas. Jadi di sini terjawab ya bahwasanya ketika pola ini terbentuk di time frame daily ya, kita hapus dulu teman-teman ya. Mana ya tadi?
Nah, ini kita hapus dulu, kita kembali ke daily. Nah, ketika pola ini nanti atau candle ini nanti terbentuk di dalam time frame daily, teman-teman, ya tidak menutup kemungkinan ya harga SHIBA akan cenderung naik. Yang penting satu candle bearish ini mampu di break lebih dari 3 candle, teman-teman, ya, untuk mencari inisial break buy-nya seperti itu. Oke, semoga saja sih nanti close candle di sini terus terbentuk candle hijau lagi atau bearish merah nggak apa-apa, yang penting dia nggak nge-break ke bawah, habis itu candle hijau. Nah, di situ nanti akan ada yang namanya inisial break buy atau dominan break buy gitu ya. Nah, jadi di kali ini teman-teman ada sedikit informasi yang cukup menarik sebenarnya. Nah, di sini Shiba Inu, bisakah 5 proyek ini mendorong harga Shiba menjadi 0,01? Nah, ini ya, memang mimpi daripada Shiba Army adalah one cent dream, yaitu area 0,01 atau sekitar 150 rupiah atau 149 rupiah ya, antara itu. Nah, jadi di sini ya influencer Lucy ya telah membagikan 5 proyek mendatang untuk ekosistem Shiba yang sedang dalam pengembangan. Harga Shiba telah mengalami penurunan yang signifikan tahun ini dan penggemar serta investor berharap proyek baru yang sedang dikerjakan tim akan membantu meningkatkan harga aset tersebut. Harapannya seperti itu ya, teman-teman. Nah, kelima aset ini apa aja? Nah, jadi di sini ada, teman-teman, kelima aset ini ya. Yaitu yang pertama ada bond ya, bond kontrak Reynolds atau Market Fox 8 Metros. Oke, yang kedua ada Shiba Swap 2.0 ya, ini proyek yang akan segera diluncurkan di Shibarium, teman-teman. Sebenarnya ini kan proyek udah ada, memang ini masuk dalam ekosistem Shiba ya, cuman kan belum terintegrasi ke Shibarium. Nah, nantinya akan terintegrasi semua ke Shibarium. Oke, yang ketiga Trade ini belum launching ya, belum rilis, teman-teman, tapi sudah disebutkan bahwasanya saat ini dalam tahap pengembangan seperti itu ya. Mungkin nggak lama lagi nih, teman-teman, nggak lama lagi akan segera launching token Trade ini, karena dia akan menggantikan posisi bond sebagai token reward ya. Kalau bond nggak segera digantikan ya mau pakai reward apa nanti gitu ya. Nah, terus nomor 4 itu ada Shiba Hub ya, dan ada Metaverse. Nah, kelima proyek ini, teman-teman ya, kalau saya berharap sih mampulah ya untuk membawa harga Shiba itu sedikit diberi napas gitu. Cuman dari Lucy sendiri dia menegaskan sekali lagi ya, akankah Shiba Inu mencapai 0,01 setelah proyek diluncurkan gitu, teman-teman. Kalau menurut saya pribadi belum ya. Lucy pun juga berstatement seperti itu ya. Apa kita menjanjikan bull run? Tidak ya, bulan liar. Tidak, kita berbicara tentang teknologi yang terpisah dari market atau pasar. Nah, jadi oleh karena itu investor dan pengguna tidak boleh mengharapkan adanya pergerakan harga yang besar. Peluncuran Shibarium juga membagikan kegembiraan investor. Namun peluncuran tersebut tidak berpengaruh apapun terhadap harga Shiba. Nah, namun di sini, teman-teman, ada namunnya nih. Proyek-proyek yang sedang dalam pengembangan menunjukkan bahwa ekosistem Shiba semakin berkembang. Nah, yang terpenting adalah itu, teman-teman. Kita berbicara seperti ini ya. Mau Shiba Inu dibakar berapapun, mau seperti apapun, mau dibakar semua, kalau nggak ada demand, nggak ada ekosistem, nggak ada peminat, sama aja harganya juga nggak akan berpengaruh, nggak akan masuk ya. Tapi kalau Shiba Inu di burn ya, ekosistemnya berkembang, demandnya masuk banyak, ya lambat laut harganya akan mengikuti harga naiknya. Jadi inisiatif semacam ini meningkatkan kegunaan token yang pada akhirnya dapat meningkatkan permintaannya. Seiring meningkatnya permintaan, harga token mungkin juga akan mengikuti. Nah, ya teman-teman ya. Jadi demand yang bermain di sini. Oleh karena itu, dalam jangka panjang proyek-proyek ini mungkin terbukti menjadi pengubah permainan bagi Shiba ya, bagi Shiba Inu dalam tanda kutip jangka panjang, bukan untuk jangka pendek ya. Karena kalau kita berbicara harga Shiba ya, demand di Shiba saat ini pun masih cukup tinggi, teman-teman. Ya, peminatnya masih cukup tinggi. Oke, cuman terkendala di supply aja. Ketika memang supply-nya mau di burn dalam skala besar, ya tidak menutup kemungkinan kan harga Shiba bisa melonjak lebih mahal lagi. Tapi ingat, untuk jangka panjang Shiba Inu untuk jangka panjang, bukan untuk sehari 2 hari, sebulan 2 bulan ya, teman-teman ya. Mungkin bisa sampai 2025, 2027 atau 2030 ya, atau halving kedua setelah halving besok di tahun 2029 ya, kita nggak ada yang tahu ya kan. Nah, jadi tetap semangat, teman-teman, kurangi sambat. Siapa tahu ya, dunia kripto ini nggak ada yang bisa prediksi, tiba-tiba bisa naik ribuan persen, tiba-tiba bisa drop ribuan persen pula ya. Jadi tetap semangat ya, kurangi sambat dan salam cuan.